Halo pemirsa, masyarakat harus bersiap-siap menghadapi harga barang yang semakin mahal. Hal ini lantaran mulai 1 April 2022 mendatang, pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 11%. Kita akan membahas hal ini dalam Sumsel 24 jam sepekan. Bersama saya, Citra Utama. Kenaikan PPN 1% menjadi 11% tertuang dalam Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan alias Undang-Undang HPP. Namun, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kenaikan PPN sebesar 1% ini sebetulnya masih di bawah rata-rata PPN dunia yang berada di level 15%. Malah, kata Ibu Menteri, PPN akan dinaikkan lagi menjadi 12% pada 2025 mendatang. Menkeu menekankan pajak merupakan gotong royong masyarakat Indonesia. Dari sisi ekonomi, pajak dipungut kepada masyarakat mampu untuk kemudian digunakan kembali kepada masyarakat. Itulah sebabnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan PPN menjadi 11%. Pendapatan negara dari PPN akan digunakan pemerintah untuk memperbaiki sektor pendidikan, kesehatan, serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Diakui Sri Mulyani, saat ini perhatian masyarakat dan dunia tertuju pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, hal itu tak menghalangi pemerintah untuk membangun fondasi perpajakan yang kuat, salah satunya dengan menaikkan PPN tadi. Apalagi, selama masa pandemi, APBN menjadi instrumen yang bekerja luar biasa, sehingga perlu segera disehatkan. Asosiasi Pengusaha mendukung kebijakan pemerintah ini, tapi dengan catatan, pemerintah harus mampu mengendalikan inflasi, terlebih menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan tak kalah penting menjaga daya beli masyarakat. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, menyatakan kekhawatirannya kenaikan PPN 11% dapat meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Sarman berharap pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menjaga inflasi dan daya beli. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo, Haryadi Sukamdhani, juga tidak masalah dengan kebijakan ini. Dia berkeyakinan pemerintah tentu sudah punya hitung-hitungan sendiri untuk menjaga inflasi dan meningkatkan daya beli. Adanya instrumen untuk mengatasi kekhawatiran masyarakat seperti bantuan sosial maupun subsidi, maka kenaikan PPN 11% dirasa bukan masalah. Negara memang memerlukan peningkatan penerimaan dari sektor pajak, meski kenaikannya hanya 1%. Namun, melihat konsumen yang sangat besar, maka akan besar pula penerimaan negara. APindo menilai langkah pemerintah sudah tepat, tapi tetap harus menjaga agar daya beli dan penerimaan pajak stabil. Lalu dilihat dari sisi momentum, kelihatannya memang kurang pas. Soalnya, waktu penerapan kebijakan ini dekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Ekonom melihat kenaikan PPN 11% pada April 2022 mendatang akan menghadirkan dampak yang cukup kompleks. Ekonom dari Center of Economics and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira, mengatakan jika kenaikan tarif PPN tidak disertai perbaikan pendapatan masyarakat yang signifikan, maka akan menggerus daya beli. Warga yang masuk kategori kelas menengah tanggung bisa jadi orang miskin baru akibat kebijakan pajak yang agresif. Dampaknya, buat masyarakat kelas menengah, kalau ada kenaikan PPN, mereka harus melakukan penghematan untuk belanja-belanja yang tidak mendesak. Mereka akan mencari produk yang jauh lebih terjangkau harganya, meskipun harus mengorbankan kualitas ataupun kuantitas dari produk itu. Dari sisi produsen, kemungkinan mereka akan menaikkan harga barang lebih dari 1% karena tertekan biaya produksi sejak pandemi. Produsen akan memanfaatkan momentum ini. Secara psikologis, produsen sudah mengalami tekanan biaya produksi sejak akhir 2021 sehingga memanfaatkan situasi kenaikan PPN untuk menyesuaikan harga di level konsumen. Dengan demikian, mereka bisa mempertahankan margin, apalagi berkaitan dengan momentum Ramadan, di mana permintaan biasanya naik tinggi. Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% akan membuat sejumlah barang berpotensi mengalami kenaikan harga per 1 April nanti. Barang-barang tersebut yakni barang elektronik, pakaian, sabun, dan perlengkapan mandi, sepatu, berbagai jenis produk tas, pulsa telepon, dan tagihan internet, rumah atau hunian,
motor, mobil, atau kendaraan, dan barang lainnya yang dikenakan PPN. Nah pemirsa, mulailah melakukan penghematan untuk belanja-belanja yang tidak mendesak, agar kenaikan harga barang tidak sampai mengganggu finansial Anda. Saya Citra Utama, sampai jumpa.